Selamat sore ya teman-teman sekalian ya. Kenalkan nama saya Aaron Evander Kurniawan ya. Biasa dipanggil Kak Aaron atau Aaron juga boleh ya. Terserah lah preferensi masing-masing. Jadi pada sore hari yang bahagia ini mari kita membahas soal ya. Kita membahas soal kebumian. Karena untuk tingkat OSK soal-soalnya pun harusnya tidak terlalu susah dan mayoritas sih kebanyakan hafalannya. Jadi oleh sebab itu ya kita buka ya soal yang diberikan oleh Haru ini ya. Mari kita lihat. Nah, ini udah ada pembahasannya juga. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang kemis, kalian mau nanya atau melihat pembahasannya pun ya silahkan ya. Tapi, aku nggak cuma bahas mana jawaban yang benar, tapi aku juga bahas kenapa jawaban yang lain itu salah. Oke. Atau jawaban yang lain itu lebih tepat untuk soal seperti apa gitu ya. Jadi, nggak kayak nomor satu misalnya, oh, jawabannya C gitu. Terus aku langsung lompat nomor dua enggak. Tapi kan aku coba bahas satu persatu ya. Tiap opsinya A sampai E. Seperti itu. Nah, kalau dia mau nanya ya silakan nanya aja ya. Motong penjelasanku tidak apa-apa. Karena kalau misalnya kalian chat kadang-kadang nggak kebaca juga. Ya, kadang-kadang nggak kebaca juga nanti di chatnya. Atau misalnya kalau kalian angkat tangan apalagi ya. Jarang kelihatan. Jadi mending kalian langsung motong aja. Oke, kalau gitu kita bahas tentang batuan beku terlebih dahulu ya. Jadi batuan beku itu apa sih? Ada tiga jenis batu ya yang perlu kalian ketahui. Ada batuan beku, sedimen, metamorf. Mana yang paling mudah ya dalam tanda kutip? Yang paling mudah, yang pertama kali terbentuk ya pastinya adalah batuan beku dulu karena sumbernya dari magma ya. Magma em, apa namanya diletuskan oleh gunung api atau misalnya magmanya ada di dalam suatu pluton atau di dalam bumi. Ya, kalau magmanya di dalam bumi dan dia membeku ya dia jadinya batuan beku yang intrusif nantinya ya. Ya kayak granit gitulah. Nanti kalau dia diletuskan, dia jadi batuan piroklastik. Nah, contoh batuan piroklastik apa ya? Kayak ada aglomerat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dia mengalir terus membeku ya, dia jadinya kayak andesit, basalt, dan lain sebagainya yang ekstrusif ya. Jadi, batuan beku intinya dia itu adalah dari pembekuan magma. Gampang kan beku dan pembekuan magma. Nah, terus gimana dengan yang batuan-batuan lainnya? Kita coba lihat. Pengendapan material organik. Ini merupakan salah satu bagian dari apa namanya batuan sedimen karena material-material organik. Nah, contoh batu bara lah, itu paling gampang. Itu kan isinya dari material organik semua dari pohon-pohonan. Ya. Terus kalau yang pelapukan batuan sedimen, jadi batuan sedimen yang lapuk bisa menjadi batuan sedimen lainnya. Misal kalian punya batu gamping kimiawi. Ya, batu gamping kimiawi itu adalah batu gamping yang fresh, yang pertama kali dibentuk oleh siapa? Makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang terumbu karang itu dia akan membentuk batu gamping setelah jutaan tahun. Saat dia terangkat batu gampingnya, dia akan mengalami erosi dan pelapukan. Nah, pelapukan dan erosi tadi itu menghancurkan batu gamping yang masih baru tadi menjadi pecahan-pecahan. Nah, pecahan-pecahannya ini nanti akan mengendap, membentuk namanya bisa dia jadi batu pasir bisa, jadi batu lempung bisa, batu lanau bisa, tetapi walaupun dia kelas 3, tapi dia itu ada karbonatnya atau kita sebut sebagai golongan kelas 3 karbonatan ya. Karena dia itu dari pecahan batuan lain tetapi mayoritas komposisinya adalah karbonatan. Jadi, apakah pelapukan batuan sedimen bisa membentuk batuan sedimen lain ya? Sangat bisa, karena tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi, misal ada batu pasir, terus batu pasirnya hancur, terus menjadi batu sedimen lain. Lah, ya bisa. Kenapa enggak? Atau misalnya batu pasir lebih hancur lagi jadi batu lanau. Bisa. Ya, tidak menutup kemungkinan sedimen jadi sedimen. Yang tidak bisa sedimen langsung jadi beku karena dia harus lewat metamorf dulu. Ya, jadi semua batuan itu harus lewat metamorf terlebih dahulu. Baik batuan beku dia nggak bisa langsung jadi magma kalau dia nggak lewat metamorfisme dulu. Dia harus lewat proses metamorfisme. Nah, proses metamorfisme ini ada banyak ya. Nanti kita bahas di soal-soal berikutnya. Nah, terus kalau proses metamorfisme sendiri itu merupakan pembentukan batuan-batuan metamorf. Ya.
Nah, agennya ada banyak ya, ada yang dari tekanan, ada yang dari suhu, ada yang dari gabungan kedua-duanya, tergantung jenisnya. Nah, kalau penguapan air laut, ini biasanya pada yang pembentukan-pembentukan batu kayak batu garam, halit gitu ya, batu gamping, batu, sorry, bukan batu gamping, apa namanya, batu gipsum, anhidrit, anhidrit tuh gamping yang nggak ada dua H2O-nya. Ya, anhidrit itu gamping yang kering, nggak ada, dia nggak ngikat air ya, bukan mineral hidrat. Nah, jadi penguapan air laut ya, bukan air laut yang di samudra terus kering semua enggak, tapi biasanya itu pada laguna atau pada laut tertutup. Nah, kenapa harus laut tertutup? Nah, kalau laut terbuka ya nggak kering-kering pastinya. Harus laut tertutup supaya apa ya? Airnya menguap dan meninggalkan residunya. Ya garam-garaman tadi, seperti itu ya. Nah, terus batuan sedimen, bentar. Batu Rijang. Nah, Rijang itu kan dia Rijang atau chert ya, nama lainnya. Nah, batu Rijang itu kan merupakan batuan sedimen. Dia dari mana? Rijang itu merupakan batuan sedimen yang dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya apa? Makhluk hidupnya adalah namanya radiolaria ya. Jadi, radiolaria ini banyak diendapkan di laut dalam. Kenapa kok laut dalam? Karena kalau di permukaan laut, ini berbanding terbalik antara silikatan, radiolaria itu silikatan, dan sedangkan kalau foraminifera itu karbonatan ya. Tolong diingat. Nah, di permukaan laut, kelaratan silikatan itu paling tinggi. Jadi kayak mineral-mineral silikat itu tidak mungkin terbentuk di laut dangkal karena kelarutannya tinggi. Jadi dia mudah larut. Nah, kalau mudah larut, gimana caranya dia mengendap? Ya, dia eh, kelarutannya harus rendah. Kenapa harus rendah? Ya, supaya dia mudah larut. Supaya dia mudah mengendap. Contoh kayak air ya. Air yang kamu kasih garam. Kalau airnya dingin, garamnya kan akan susah larut ya. Dia banyak mengendap. Kalau airnya hangat, garamnya akan banyak terlarutkan. Endapannya lebih susah terbuat. Nah, jadi konsepnya mirip-mirip. Kalau silikatan itu dia tidak bisa pada kondisi permukaan laut, ya, yang hangat dan juga yang pH-nya tidak terlalu asam. Ya, jadi dia nggak bisa. Yang bisa itu adalah yang karbonatan. Makanya endapan-endapan karbonatan kayak apa? Kayak eh, batu kapur, chalk atau batu gamping, limestone itu bisa terbentuknya di laut dangkal. Nah, sedangkan yang silikatan larut semua. Nah, kebalikannya di laut dalam itu di laut dalam dia nggak bisa larut si silikatannya. Jadi dia diendapkan. Kebalikannya untuk si karbonatannya mudah larut. Makanya kita nggak menjumpai yang namanya batu gamping maupun batu kapur di dasar laut dalam ya. Kita nemunya apa? Batu rijang atau radiolaria. Ya, jadi kayak Ratu Rijang itu kumpulan dari banyak apa radiolaria tadi. Nah, itu asal usulnya dari Batu Rijang. Bisa dipahami ya. Kalau nggak ada yang tanya kan kita lanjut. eh Nomor dua, sedimen klastik asal usulnya dari mana? Fusi nuklir ini mah udah pasti salah jawabannya paling jauh ini ya. Terus pengendap pendinginan magma, batuan beku, deformasi plastis. Kalau deformasi sendiri sih belum menghasilkan ini ya, apa namanya? Belum menghasilkan batuan-batuan lain karena ya deformasi itu ada dua sebenarnya, ada deformasi yang elastis sama plastis. Kalau elastis itu kayak karet kamu tarik terus kan dia kan balik ke bentuk semula ya. Nah, kalau yang plastis itu kayak malam atau plastisin gitu ya, kamu tekan kan dia memang dia lentur tapi dia nggak kembali ke kondisi semula kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi itu tidak membentuk batuan yang. Nah, terus kalau metamorfisme regional itu biasanya terjadi karena gabungan antara tekanan dan temperatur.
Biasanya di daerah sabuk-sabuk orogen ya, kayak di daerah-daerah pembentukan gunung itu biasanya ada yang regional ini. Nah, yang regional ini karena tekanannya tidak seimbang, dia tuh membentuk yang ada foliasinya. Contoh yang ada foliasinya apa? Ya, urut lah kita dari slate, filit, sekis, dan juga gneis ya paling terakhir. Nah, terus yang terakhir, pengendapan partikel hasil pelapukan. Nah, ini udah paling benar ya. Jadi batuan kelas 3 itu dia hancur, kena angin kayak es kayak atau hujan dan lain sebagainya hancur dan dia mengendap. Ya, dan dia mengendap membentuk batuan sedimen klastik ya. Nah, itulah asal usulnya sedimen klastik. Kalau sedimen kimia ya tergantung, tergantung jenisnya dulu. Ada yang dari penguapan bisa, ya. Ada yang dari presipitasi bisa. Kalau biologis ya tentu dari makhluk hidup. Kayak batu bara, rijang tadi kan juga dari makhluk hidup itu ya. Jenis batuan metamorf terbentuk akibat tekanan tinggi dan temperatur rendah. Tekanan tinggi, temperaturnya rendah. Marmer. Ya. Marmer ini sebenarnya karena dia tuh kontak ya. Kontak tuh berarti kebanyakan dia karena panas. Karena mungkin ada zona panas di situ atau dia dekat sama Pluton atau magma chamber, dia akan membentuk marmer. Tapi nggak selalu. Marmer bisa nggak terbentuk di zona subduksi? Bisa. Eh, ya, di zona subduksi dia marmer bisa, tetapi lebih jarang ya. Dibanding kayak marmer, kamu bandingin jumlahnya marmer yang karena subduksi sama karena yang kontak kena magma dan lain sebagainya itu pasti lebih jarang karena ya temperaturnya bisa kurang tadi. Nah, kalau sekis sebenarnya sabak atau slate sekis gneiss ini dia bisa terbentuk di zona subduksi semua, tapi tergantung tingkat subduksinya. Ya, sebenarnya ini kayak harusnya C dan B ini bisa. Pokoknya itu tergantung subduksinya. Jadi kayak ada zonanya gitu. Di bagian zona yang paling rendah tekanannya dan paling rendah temperaturnya dia jadi slit. Kalau agak tinggi dikit dia jadi fillet, agak tinggi lagi dia jadi sekis. Nanti dia akan jadi gneiss. Jadi apakah empat-empatnya bisa ada? Bisa. Tergantung zona subduksinya di mana. Kalau di Taiwan itu muncul slit, fillet, sampai sekis dia kelihatan. Kalau di Cina karena dia itu udah lama, udah tua, keraton ya kita sebutnya, dia udah sampai kelihatan genisnya ada. Jadi tergantung kalau di Indonesia genis hampir tidak ada sulit susah dicari ya karena Indonesia masih tergolong baru kalau dalam skala waktu geologi. Nah kalau migmatit sendiri dia itu kayak udah semi-semi leleh gitu ya. Ya udah hampir leleh, leleh sebagian lebih tepatnya. Terus membeku lagi. Itu kita sebutnya sebagai migmatit. Terus kalau nomor 4 mineral mana yang pertama kali mengkristal dalam deret Bowen. Pertama-tama kita harus ingat dulu deret Bowen itu ada berapa deret ya. Deret Bowen itu dibagi jadi dua, deret diskontinu dan kontinu. Kenapa kok namanya diskontinu kontinu? Diskontinu karena mineral-mineralnya yang dihasilkan sangat jauh berbeda secara struktur dan secara komposisi kimia. Nah, sedangkan kalau kontinu yang berubah itu hanya kandungan kalsiumnya dan kandungan natriumnya, tapi secara keseluruhan bentuknya mirip-mirip, sistem kristalnya mirip-mirip, apalagi yang mirip ya kandungan kimianya mirip-mirip. Yang pertama kali mengkristal ya tentu yang deret bawaan paling atas yang memiliki titik didih titik leleh paling tinggi ya olivin. Setelah olivin, piroksen, dia masuk kemana? Amfibol, biotit, habis gitu ortoklas, muskovit dan yang terakhir ada bagian bawah kuarsa ya. Nah, kalau yang natrium itu dia di bagian bawah ya. Kalau sedangkan di bagian atasnya yang dekat-dekat sama olivin itu Ca, apalagi kelas natrium.
Kalau ortoklas sendiri tuh kalium plagioklas atau plagioklas kalium ya, sama aja sih. Nah, kita lanjut ya. Proses pembentukan batu gamping terumbu sebagian besar dikontrol oleh. Nah, kalau aktivitas vulkanik mah dia jadinya batuan ini, batuan beku ekstrusif dan piroklastik. Ya. Terus kalau aktivitas organisme penghasil kalsium karbonat bisa. B ini ya emang itu jawabannya yang B. Kalau pelapukan kimia felspar enggak juga. Kalau pelapukan kimia felspar ya nanti dia membentuknya batuan klastika. Metamorfisme ya dia membentuknya batuan metamorf. Pencairan glasial nggak ada hubungannya. Kalau pencairan es itu dia kalau pergerakan es ya dia bisa membentuk sedimen-sedimen. Contohnya apa ya contohnya ya? Entah, aku ingat-ingat dulu. Entahlah, aku lupa lagi. Nah, pokoknya kalau apa namanya pencarian glasial itu, kalau ada gletser yang gerak, dia tuh bisa membentuk batuan-batuan. Oh, diamiktit sih, sorry. Nah, diamiktit itu batuan-batuan kayak konglomerat, tetapi dia ukurannya tuh antara fragmennya lebih renggang-renggang. Ya, jadi matriksnya jauh lebih banyak dibanding sama fragmennya. Kalau konglomerat kan fragmennya mepet-mepet ya. Kalau ini fragmennya berjauh-jauhan. Nah, kalau nomor 6. Kira-kira yang mana nomor 6 ya? Nomor 6 ini banyak orang yang salah kaprah sih sebenarnya. Cuma ya nggak apa-apa, kita coba bahas dulu. Lipatan terbuka ke atas ya, pasti banyak yang jawab sinklin aku jamin. Tapi sebenarnya jawabannya pun tidak ada di pilihan. Bentar ya, aku kelihatannya anotit dulu. Misalnya, kalau dia bentuknya kayak gini, alah, kalau dia bentuknya kayak gini, terus sedimennya kayak gini. Nah, kan kita bingung juga ya kan ini nentuinnya gimana. Nah, tapi intinya tuh apa? Kalau sinklim, ya, sinklim itu dia fosilnya atau lapisannya itu yang tengah itu yang paling muda, ya. Jadi dia ini urutannya tengah itu, bagian tengah itu muda, bagian pinggir-pinggirnya itu tua. Nah, sedangkan antiklin kebaliknya bagian tengah itu dia paling tua, ke pinggir-pinggirnya dia menjadi muda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sinklim itu definisinya seperti ini, bagian tengahnya muda, bagian pinggir-pinggirnya tua. Sedangkan antiklin kebalikannya. Nah, sedangkan kalau yang lipatan terbuka ke atas, itu kita sebutnya sebagai synform ya. Synform sama antiform ya. Jadi kayak, ya, tolong salah kaprahnya ini diberhentikan. Jadi semua itu tergantung. Atau misalnya bentuknya kayak gini. Eh, dah, kepotong.
Nah, kalau gini kan kita bingung juga nih bentuknya apa ya. Kalau kayak gini kita bisa bilang anti clean synform ya, karena dia ada ininya. Jadi eh, semua itu tergantung, tergantung pertama dari usia batuan sama dari bentuknya. Kalau bentuk ya kita kasih nama form, kalau ada usianya kita kasih nama yang belakangnya clean clean. Ada ya loh yang dari tua ke muda, tengahnya tua, tapi pinggir-pinggirnya muda, tapi bentuknya kayak syncline ya. Kita kasih nama anti-clean synform. Atau kebalikannya, synform anti-clean. Ada nggak syncline yang syncline synform ada nggak? Ada ya. Dia bentuknya ke atas yang di tengah muda, yang makin pinggir ke tua. Ada. Jadi kayak empat istilah ini bisa digabung. Ada syncline synform, anti-clean antiform, syncline antiform atau anti-clean synform ya. Yang umum biasanya yang syncline synform, antiform, anti-clean. Ya, itu yang paling umum. Tapi nggak menutup kemungkinan dia ada variasi yang dua lainnya itu. Jadi tolong diingat ya tadi ya. Nah, kalau rekahan itu fracture nggak ada hubungannya sih. Fracture mah karena ya rekahan karena adanya aktivitas tektonik mah. Terus kalau sesar normal ya karena ada aktivitas tektonik juga. Kalau horse Horse sama Graben tau ya, horse itu yang di bagian atas, Graben itu yang di bagian bawah. Penasaran, ada berapa nomor ini? Oh, lumayan banyak. Oke, lanjut. Mungkin ini karena astronya terlihat menarik habis geologi, kita langsung astro aja dulu. Nah, terus kalau gaya ekstensi itu apa sih? Ekstensi itu kan narik ya. Ekstensi narik, kalau kompresi itu dia dorong, kalau shear stress atau shear force berarti dia miring. Bukan miring ya, kayak kanan kiri. Nah, kalau ekstensi berarti ini dia ada tarikan, berarti dia membentuk sesar normal. Jadi kayak gini. Misal aku punya blok batu kayak gini, aku punya ekstensi gini. Nah, nanti dia akan membentuk kayak gini. Nah, ini nanti dia akan jadi graben. Yang ini dia jadi apa? Horse. Oke, paham ya? Ya, ini aku udah jelasin tadi materinya. Bentar, aku buka dulu gambar lengkapnya. Bentar. Jadi materialnya itu dia bentuknya ada kayak shear, ya apa? Stress strain diagram. Biasa kayak gini bentuk diagramnya. Nah, di bagian ini kita sebutnya sebagai plastic region. Ini fracture point ya. Ini kita sebut sebagai plastik. Yang ini kita sebutnya sebagai elastis. Nah, yang bagian elastis ini dia hubungan antara stress dan strain. Tahu ya bedanya stress sama strain apa? Stress itu apa namanya? Tekanannya, basically tekanannya yang dia. Kalau strain itu dia merupakan proporsinya ya. Proporsi dari apa? Proporsi dari perubahan panjang dibagi sama panjang awal. Ya. Jadi kalau misalnya strain itu rumusnya adalah delta L per L. Jadi perubahan panjang per L. Kalau misalnya dia mengalami pemanjangan atau kita sebut sebagai ekstensi ya, nanti strainnya positif. Kalau tensi, dia mengalami tensi lagi. Kompresi, compression ya, dia akan mengalami pemendekan, shortening, dia akan jadi negatif. Nah, ini sebenarnya materinya dibahas di mechanic of material ya. Jadi
Nanti kalau kalian kuliah akan lebih banyak ketemu ini lagi, terutama kalau kalian mau ngambil sipil dan teman-temannya. Pasti akan ketemu benda-benda ini lagi, yang deformasi-deformasi ini. Jadi, ya, nggak akan aku jelaskan lebih lanjut lagi, karena yang penting kalian tahu aja istilah-istilahnya. Kalau ngitungnya kelihatannya belum perlu. Kalau intensitas gempa, kalau Kelvin, Kelvin ini nggak ada ya, skala Kelvin. Ini skala temperatur. Mohs itu skala kekerasan mineral. Kalau momen magnitudo juga enggak. Richter itu bukan intensitasnya ya. Merkali intensitas. Kayak Richter itu ngukur energinya. Sedangkan kalau Merkali itu intensitasnya. Jadi kayak gini. Kamu gempanya energinya bisa kecil, tetapi kalau kamu berdiri di pusat gempanya ya akan kerasa besar banget. Ya. Tapi kalau energinya besar tapi kamu jauh dari gempanya ya bisa aja akan kecil intensitasnya. Itu kita pakai Merkali. Ya. Zona Benioff ini tempat jadinya gempa ya. Jadi kayak misal ini samudra, ini laut, ini ada benua. Nah, di sini ini ada namanya Millen sequence atau zona bancuh, zona campur. Di sini itu ada Benioff zone. Benioff zone itu apa? Ya, zona terjadinya gempa subduksi tadi. Terus batu yang paling sering jadi reservoir minyak dan gas. Reservoir. Jadi reservoirnya. Ingat ya, struktur dari migas itu sendiri, dia ada caprock, nih, ada caprock, ada tudungnya supaya nggak lepas minyaknya. Kemudian kedua ada reservoirnya. Reservoir itu merupakan tempat penyimpanannya. Nah, kalau tudungnya dia permeabilitas harus rendah supaya nggak lepas, sedangkan kalau tudungnya porositas permeabilitas harus tinggi. Kenapa kok permeabilitas harus tinggi? Karena supaya dia bisa menerima dari source rock-nya. Ya. Jadi kayak ada tiga bagian, tudung, penyimpanannya sama sumbernya. Sumbernya kita sebut sebagai source rock, penyimpanannya kita sebut sebagai reservoir atau aquifer. Nanti bagian tudungnya kita sebut sebagai cap. Nah, yang mana? Batu bara mah bukan ya. Batu gamping, batu pasir, porphyry. Peridot, batu bara, andesit, peridotit tidak mungkin. Karena andesit, peridotit ini batu beku tidak mungkin jadi reservoir. Shale tidak berpori, nggak bisa mah. Yang bisa tuh yang B ya. Karena dia harus berpori. Kenapa aku harus bilang berpori ya? Karena dia harus ada porositasnya. Kalau dia nggak punya porositas, gimana dia mau nyimpen? Nah, itu yang perlu jadi perhatian. Lapisan kerak benua umumnya tersusun atas batuan ya granitik, mah ini udah gampang ya. Karena kan benua itu kandungannya sial ya, silisium apa silikat aluminium itu banyak di granitik. Kalau satunya sima, magnesium, nah itu banyak di laut. Granitik itu yang banyak di permukaannya. Terus kalau ultramafic basaltik ini mah di laut. Nggak usah jelas lebih lanjut. Ini harusnya dasar banget nomor 12, 13. Likuifaksi ya. Jadi kayak tanah itu menjadi air ya. Tanah menjadi air. Karena apa? Nah, tanahnya itu pertama dia jenuh air, kedua tidak terkonsolidasi itu artinya dia tidak padat tanahnya. Sehingga kamu kocok-kocok sama air dia jadi lumpur. Makanya tenggelam semua, hilang langsung. Itu prinsip dasar likuifaksi. Jadi kenapa kok bisa nyampur ya? Karena ada gempa. Contohnya di Palu. Palu, Sikit, dan Donggala itu sebenarnya yang bangun kota Palu, ya pemerintah Indonesia itu ngawur ya kalau bangun ya. Ya memang kota Palu dia itu merupakan kota yang apa namanya
kota pelabuhan, dekat sama laut, sangat enak pokoknya ya untuk perdagangan. Tapi yang nggak dipikir adalah potensi kebencanaannya. Di daerah Sulawesi sana, tsunami bisa ada gempa besar, aturannya ada gempa besar, 5 menit tsunami langsung datang. Kalau di Pulau Jawa dan Sumatera, aturan gempanya, gempa besar di laut 20 menit baru datang tsunami. Itu kalau Pulau Jawa sama Sumatera. Kita 20 menit lari masih bisa selamat. 5 menit mau lari kemana coba? Ya pantas. Banyak yang nggak selamat waktu bencana. Dan apakah bisa terjadi di masa depan? Bencana yang sama. Sangat bisa. Ya. Jadi kayak, ya makanya kalau pembangunan suatu kota itu perlu dulu ngelihat kondisi daerah geologinya tuh gimana. Ya. Jadi kayak jangan asal bangun kota gitu. Ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya adalah kena tsunami tadi. Kalau misalnya kota-kota yang bagus, yang udah dibangun lama, ya contohnya kayak Jakarta, Surabaya, itu kan sudah ratusan tahun ya. Karena apa ya? Karena emang bagus pembangunannya. Dan kondisi geologinya cocok mereka di daerah aluvial yang relatif stabil. Cuma kalau Jakarta sekarang permasalahannya ya dia kena air tanah kan. Sebenarnya tempatnya bagus sih bagus, cuma ya kena air tanah. Kebanyakan diambil air tanahnya, hanya tenggelam. Loh. Jadi kayak ya kita harus sebagai orang kebumian tuh harus sangat berhati-hati ya. Berhati-hati kalau misalnya dalam pembangunan dan lain sebagainya. Kalau plutonik itu berarti dia di bawah permukaan. Ya ini B lah jawabannya ya. Tekstur sangat halus, tekstur gelas, cenderung bumi ini mah avanitik semua atau eksklusif semua. Kalau mengandung fosil, batuan beku mah nggak bisa ya batuan fosil ya. Kayak mana caranya? Terus yang bisa fosil ini cuma sedimen. Sedimen pun tidak semua sedimen. Ya. Karena sedimen-sedimen yang sortasinya buruk atau yang ukuran butirnya terlalu besar, ya hancur fosilnya. Dia harus yang ukurannya kecil-kecil, kayak batu pasir gitu. Ini udah aku jelasin yang nomor 15 nih ya, yang marmer-marmer tadi ya. Oke, kita sebutkan skala Mohs 1 sampai 10. Satu talk, 2 gipsum, 3 kalsit, 4 4 apa ya? Aku udah lupa ya. 5 apatit, 4 fluorid, 6 itu feldspar, 7 kuarsa, 8 topas, 9 korundum, 10 intan ya. Jadi 3 itu, kuarsa itu 7. Nah, kenapa kok aku lupa-lupa ingat ya? Karena di OSN dan YESO udah nggak pernah keluar lagi ya. Jadi udah cukup lapuk ini ilmunya. Kalau di OSK sih masih bisa keluar. Jenis lapukan dominan di daerah tropis basah. Kimia lah. Ya, sebenarnya kimia dan organik bisa jadi bersamaan karena kan dia lembab. Berarti lumut-lumut juga bisa berkontribusi. Ya, sebenarnya B dan C ini tepat, tapi yang paling tepat ya B. Karena air itu merupakan agen bereaksi kimia yang baik. Ya. Untuk melakukan alterasi dan pelapukan dan lain sebagainya kayak gitu. Hah? Pendinginan mah enggak ya, pendinginan ini yang A, C, D ini enggak ada hubungannya sama pembentukan batu bara, cuma B doang. Nah, kenapa kok dia mengalami pematangan organik atau kita sebut sebagai proses qualification, kualifikation ya. Kenapa? Atau proses pembatu baraan. Nah, itu karena ada peningkatan tekanan dan peningkatan temperatur. Ya, makanya batu bara yang awalnya itu mentah, dia bisa jadi mateng dalam tanda kutip dari proses qualification ya, pembatu baraan. Kalau tabular dan memotong lapisan kita sebutnya sebagai dike. Kalau seal dia sejajar lapisan, dia tidak memotong. Batolit, batolit itu yang ukurannya besar. Ya.
Yang ukurannya besar, yang kayak dapur maknanya tuh kita harus pakai batolit. Kalau lakolit tuh yang dia kayak anti-clean. Lopolit dia yang bentuknya kayak sinclean. Pakolit campuran antara keduanya. Ah, lako singgul ini mah digamping. Jadi kayak bagian atasnya kelihatan baik-baik saja, tapi bagian bawahnya bisa aja udah larut sama gamping ya. Larut sama air hujan. Nah, membentuk bolong-bolong terus akhirnya duar jadi singgul. Hah? Kedap air. Aku ikut kedap air. Aku itak pun kedap air. C single. Nah, Aquitard ini permeabilitasnya terbatas ya. Maksudnya ya nggak separah Aquiclut. Kalau paling parah tuh Aquiclut sama Aquifux. Aquifux tuh kayak batuan-batuan beku. Aquiclut tuh kayak batuan clay. Aquitard itu kayak silt. Aquifer kayak batu pasir. Jenis-jenis reservoir lah ya. Nomor 22. Oh, metode geofisika air tanah dangkal. Kalau air tanah mah nggak mungkin pakai magnetik ya. Magnetik mah untuk mineral-mineral yang kaya akan besi. Gravimetri ini mah alat untuk pakai gravitasi ya. Metode anomali gravitasi. Cuma anomali gravitasi air tanah pun nggak akan ngefek ya. Kurang besar. eh Skalanya kurang besar. Kemudian radiometri pakai radioaktif. Nggak juga kelihatannya. Resistivitas bisa. Seismik refleksi bisa. Ya, ini antara refleksi atau resistivitas. Saya biasanya resistivitas sih. Lebih murah biasanya. Kalau refleksi itu mahal. Dan dia khususnya itu untuk minyak biasanya. Biasanya loh. Ini mah udah aku jelasin ya. Ya, basaltik lah yang ini ya. Ciri khas sesar geser. Lipatan. Lipatan tuh biasanya kalau ada ini, apa namanya, tumbukan, ya, kompresi. Intrusi magma mah bukan bagian dari sesar ya. Terus tidak ada perpindahan mah bukan sesar namanya. Terus kalau vertikal itu ya itu sesar naik, sesar normal atau sesar turun. Itu mah ada perpindahan vertikal. Kalau horizontal ya udah pasti jawabannya yang teng-teng sesar geser. Terus gimana kalau nomor 25? Proses pembentukan batuan metamorf regional jadi karena yang B. Dia suhunya tinggi, tekanan dan skala luas. Ini udah aku jelasin tadi di awal-awal banget ya. Yang nomor satu, nomor dua, kalau nggak salah. Kita coba lihat dulu astronominya. Ini gampang-gampang ini kan meteorologinya ya. Bentar, kita lihat dulu. Ini apa ini? Lama. Nah, ini pun bahkan dikasih rumusnya coy. Sebuah planet mau orbit bintang dengan jarak 4 AU itu periodenya dalam tahun menggunakan hukum Kepler. Nah, kalau dia matahari, kita bisa pakai rumus cepat ya, yaitu yang A pangkat 3 itu sebanding dengan periode pangkat 2. Tapi ingat, syaratnya A dalam AU, periode dalam tahun. Nah, ini kalian tinggal masuk kalkulator. Nah, berarti 4 pangkat 3, 64 diakar 8 tahun hasilnya C. Gampang-gampang. Ya, nah ini mah udah dikasih rumus. Kalau nggak bisa pun keterlaluan ya. Ini sekarang ditanya untuk menghitung kecepatan orbit bumi kalau bumi itu lingkaran orbitnya misalnya.
Kita pakai rumus V sama dengan 2 pi R T. T 1 tahun ya kan. 2 pi dikali 1,496 kali 10 pangkat 11 per tahunnya berapa? Berarti 1 kali 365,25 dikali apa? Dalam 1 tahun ada 365,25 hari dikali 24 jam dikali 3.600. Udah lah ini kalian hitung-hitung sendiri masuk kalkulator. Aku pun nggak tahu hasilnya berapa loh. Hasilnya 29.785 berarti sekitar 29,8 km per S. Sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian 300 km. Mantap. Jika jari-jari bumi 6371 hitung periode orbitnya. Nah, ini mah tinggal pakai. Ini jangan pakai rumus jadi-jadian ya. Kita turunkan dari Kepler yang awal-awal dulu. T kuadrat sama dengan 4 pi per per. Nah, jadi asal usulnya dari mana ya? Asal usulnya dari sini rumusnya. Nanti kalian pindah-pindah, dapat hasilnya berapa. Ya, coba kita hitung dulu. 2 pi akar R-nya itu ingat ya. 300 ditambah sama jari-jari bumi loh. Dihitung dari pusat bumi. Jangan cuma 300-nya tok. Ya, hasilnya sekitar 5.410 detik dibagi 3.600. 1,5 jam. Kok kono. 1,5 jam 90 menit ya sama. B jawabannya. Ya, kalau dia ada pakai G ini kan konstanta ya. G ini konstanta gravitasi umum. Dia pakai satuan SI ya. Kalian nggak bisa pakai kilometer. Harus ubah ke meter semua. Oke? Kalau massa total ya, kalian rumusnya sama. Pakai rumus yang tadi ya. Yang T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 pi per G. Cuma ini massa total ya, M1 tambah M2, massa total. Kenapa kok tadi aku M-nya cuma pakai M bumi ya? Karena massa satelit dibanding sama massa bumi ya sangat lebih besar massa bumi. Jadi massa satelit tidak signifikan. Tapi karena ini bintang biner yang massanya mirip-mirip, maka massa benda kedua itu akan penting ya. Berarti tinggal hitung aja. 4 pi dikali berapa? A pangkat tiganya 4 AU. 4 hasilnya 2,5 kali sepangkat 30. Masa matahari berapa? Masa matahari itu ya 2 kali sepangkat 30. Hasilnya sekitar 1,2 ya. Berarti ya mirip-mirip lah. 1 kali masa matahari.
Eh, 4 kali masa matahari. Iya, betul nih. Bentar. Aku hitung ulang dulu. 4 pi dikali iya loh. Oh, jawabannya kok 2,5 kali pangkat 30 ya. Mungkin ini soalnya kita tangguhkan dulu ya. Kamu nggak tahu apakah kita pakai perbandingan kayak gini nih boleh. Cuma kalau hasilku adalah 2,5 kali pangkat 30 ya, which is 1,2 kali masa matahari lah kurang lebih. Hmm, tidak apa-apa. Kita pikirkan lain kali. Kalau kecepatan lepas, kecepatan lepas itu rumusnya AK EV dengan akar 2 GM per R ya. Nah, nanti kalian tinggal masuk-masukin ini semua ke dalam. Nah, nanti dapat pula hasilnya berapa. Nah, cuma kelihatannya ini dia meminta perbandingan ya. Nih, dia minta perbandingan. Nah, kalau minta perbandingan gini, kayak karena dia nggak ngasih angka, maka kita sebagai perbandingan. Berarti kita tulis ya V Mars per V bumi sama dengan akar 2G M. M-nya Mars berapa? 0,17107 massa bumi per R-nya berapa? 0,533 radius bumi dibagi sama R 2G massa bumi per jari-jari bumi. Nah, nanti V Mars per 11,2 sama dengan G-nya kan saya coret ya, 2G ini kita coret karena sama. Betul nggak? Terus M-nya kita coret, coret, coret semua. Nah, dapat lah ini akar 0,107 per 0,533 dikali 11,2 dikali 11,2 hasilnya 5,01 ya. Bulatkan jadi 5 km per S. Kalau yang perbandingan emang lebih sulit dibanding kalian masukin sendiri, tapi ya itu satu-satunya cara yang kita punya ya. Ini konsep luminositas ya, tinggal kita tulis L per L0 sama dengan 4 pi R kuadrat sigma konsentrasi Boltzmann kali 4 pi R T pangkat 4 per 4 pi R kuadrat sigma T pangkat 4. Mana yang konstanta? Ini konstanta. Berarti jari-jari matahari. Ah, berarti bintangnya itu jari-jari matahari, 2 kali jari-jari matahari di kuadrat berarti 4. 4 kali jari-jari matahari kuadrat per jari-jari matahari. Coret-coret kan. Nah, 6.000 pangkat 4 dibagi 5.778 pangkat 4. Berarti
4 dikali 6.000 pangkat 4 dibagi sama 5,778 pangkat 4. Hasilnya 4,65 kali. Yang C. Ya, C ini angkanya kenapa kok ini ya? Kayak apa namanya yang paling mencolok sendiri lah dibanding sama yang bawah-bawahnya sama yang atas-atasnya ya. Kalau ini pakai namanya rumus modulus jarak ya. Itu rumusnya di bawah udah kelihatan. M min M besar sama dengan min 5 tambah 5 log B. M-nya bawa 6 dikali 15 plus 5 sama dengan 5 log B. 10. 10 bagi 5 2 sama dengan log B. Nah, berarti ini ya sama aja kayak 10 pangkat 2 kan. 10 pangkat 2 sama dengan D. Berarti ya 100 parsec lah. Ini mah tinggal masukin rumus ya, nomor 8 ya. Nggak penting banget. Nomor 84. Nah, paralaks itu sama dengan 1/jaraknya ya. Nah, bisa dibolak-balik. Ini harus dalam apa namanya satuan sudut yang paling kecil yaitu titik busur. Ini dalam PC ya. Berarti bahwa 1 dibagi 0,05 20 ya. Ya, 20 parsec. Nah, satu ini harus kalian ganti kalau misalnya tidak dilihat dari bumi. Misal dari Mars jaraknya 1,52 AU ya ganti 1,52. Dari Jupiter 5,2 ya ganti 5,2. Kalau bumi ya 1 AU. Bisa dipahami dulu? Ini, oh, bentar. Ada yang nanya nih. Kenapa kok, tunggu, geologi ya. Kenapa yang sinklim di tengah lebih mudah? Nanti clean ya. Entah. Kan gini ya. Aku nyari space kosong. Alah, isi semua. Hmm, ini relatif kosong banyak. Jadi kayak, eh ini misalnya aku punya lapisan. Ini yang paling mudah kan, paling atas. Terus kena anti-gas sinklim. Nah, terus kan bentuk tekuan gini. Nah, ini kan lapisannya yang ini. Ini lapisannya yang ini. Ini lapisannya yang ini ya jelas yang di sini lapisan yang ada di sini ya paling mudah dong karena dia yang paling atas. Kalau anti-clean ya tinggal kalian balik prosesnya. Paham ya? Oke, karena ini kita bentar lagi selesai ya. Jadi kayak eh, mungkin satu nomor lagi yang gampang aja. Jadi ini oh 90 ya. Ini nggak ada pilihan singkat ini hafalan banget. Kayak Betelgeuse letak di rasi apa? Betelgeuse itu merupakan alfa Orion. Jadi itu ingat-ingatan. Kalau Taurus alfanya Aldebaran. Kalau Cygnus ini Deneb. Ini Deneb. Aku nulis alfanya bintang paling terangnya Orion itu
eh Betelgeuse. Scorpius itu Antares. Lyra tuh Vega, Taurus itu Aldebaran. Ya ini mah main ingat-ingatan aja, cuma ya jujur OSN sekarang jarang keluar kasih bintang, bahkan hampir gak pernah. Jadi kayak nggak dihafal pun tidak masalah ya. Itu aja sih. Ini udah jam 7.15 ya, mungkin saya kembalikan ke moderatornya dulu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Iren atas waktunya buat mengajar live class kita pada sore hari ini. Nah, selanjutnya kita belum selesai nih teman-teman. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab sama Kak Iren. Seperti yang kita tahu, pengalaman Kak Iren di bidang OSN, terutama kebumian itu kan sangat keren banget ya. Nah, tapi sebelum sesi tanya jawab, aku ada satu hal yang mau dipaparkan dulu nih ke teman-teman sekalian, yaitu terkait program pelatihan intensif yang sedang berlangsung di Haro Education sekarang. Nah, maybe teman-teman yang tertarik nih buat belajar bareng Kak Erin sebagai salah satu tutornya di OSN Kebumian bisa banget ikut program OSN kita. Aku izin share screen ya. Oke, udah terlihat ya teman-teman? Nah, sekarang ini Haro itu lagi buka program pelatihan intensif semi-private buat persiapan OSNK 2026. Nah, seperti yang kita tahu sendiri kan OSN itu pasti teman-teman udah familiar bahwa OSN adalah ajang Olimpiade Sains yang diadakan mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Nah, tapi teman-teman ada fact bahwa peserta OSK itu yang lolos ke OSP-nya hanya 7% aja, yang mana itu kan kecil banget ya. Dan kita harus berusaha berada di dalam 7% itu. Nah, dalam usaha menjadi bagian dari 7% orang ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya ikut bimbel atau pelatihan intensif OSN. Nah, bimbel yang sedang dilaksanakan di Haru sekarang itu adalah program persiap OSNK 2026. Berlangsung selama 5 bulan nih teman-teman, sejak bulan November nanti sampai bulan Maret 2026. Nah, ini timeline-nya bisa kita lihat ya. Ada pre-test, post-test, ada assessment test. Terus Haru itu menyediakan jadwal belajar yang sangat teratur, disertai dengan silabus yang terukur. Kita juga memberikan rekaman atau recording kelas nih. Jadi kalau teman-teman ikut pelatihan kita dan ternyata kayak berhalangan hadir karena ada acara keluarga dan lain sebagainya, teman-teman tetap bisa menonton rekaman ulang dari kelas yang sudah berlangsung. Nah, teman-teman juga bakal dikasih PDF materi nih, PDF materi dari soal yang sudah dikerjakan dan konsep-konsep yang telah dibahas. Nah, selanjutnya kita kenalan sama tutor-tutor yang akan mengajar di pelatihan Haru. Salah satunya tadi udah mengajar kita bareng-bareng, yaitu Kak Eren yang mengajar OSN Kebumian. Nah, di antara yang lainnya ada total 29 tutor nih. Dan mereka semua ini hebatnya teman-teman adalah peraih medali OSN, mulai dari medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Jadi udah pasti dong kakak-kakak yang mengajar ini adalah kakak-kakak yang hebat-hebat. Nah, selain itu, Haru juga kemarin mampu mengantarkan siswanya meraih berbagai prestasi nih di OSN 2025. Salah satunya kita punya Direction yang meraih medali emas di bidang OSN biologi. Keren banget ya. Dan ada juga medali perak OSN fisika, medali perak OSN kebumian, terus juga medali perak OSN informatika, dan medali perunggu OSN fisika. Dan juga dapat honorable mention di OSN kebumian nih yang sedang teman-teman ikutin sekarang. Keren banget ya siswa-siswa Haro. Nah, sekarang kalau teman-teman interest, pengen belajar terus bareng Kak Eren dan tutor-tutor lainnya, teman-teman bisa banget buat join ke program pelatihan OSK 2026 bareng Haro. Nah, teman-teman, sebenarnya harga buat pelatihan dalam 5 bulan ini itu ada di 1.200.000
90.000. Tapi khusus teman-teman nih yang sedang ikutan live class sekarang dan hadir di kelasnya Kak Erin sekarang bisa dapat harga yang lebih murah, yaitu di harga 990.000 aja. Dan berlakunya cuma sampai besok ya, tapi dengan cara mendaftarkan dengan kode link live class Haru nih yang ada di sini ya. Kalau teman-teman tertarik buat daftar, bisa langsung chat nomor Kak Rini yang ada di sini ya teman-teman nih di sini. Nah, teman-teman bisa lakukan screenshot dulu, siapa tahu mau mendaftar atau mau tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa ya. Boleh langsung chat ke nomor WhatsApp berikut. Udah ya di screenshotnya ya. Oke, nah maybe itu aja buat pemaparan singkat terkait program pelatihan OSK Haru.